Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Itulah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua yang terkasih, ada beberapa jenis manusia di dunia ini. Orang yang pertama adalah seperti yang digambarkan dalam Injil, orang yang senang sesuatu yang besar, sesuatu yang heboh, sesuatu yang luar biasa. Orang-orang Yerusalem di zaman itu menanti-nantikan kedatangan seorang Mesias, seorang penyelamat dunia seperti Raja Daud yang pernah berkuasa di tanah Israel di sana. Pada saat Yesus hidup selama 3 tahun, Yesus menampakkan tanda-tanda seperti dikatakan dalam kitab suci Perjanjian Lama, sehingga orang-orang pun memiliki harapan besar, inilah Mesias yang akan datang, inilah yang akan menyelamatkan dunia. Itulah sebabnya pada saat Yesus masuk ke Yerusalem, orang dengan penuh harapan mengeluh-elukan dia. Tetapi masuknya Yesus ke Yerusalem adalah dimulainya pekan suci, di mana Yesus setelah ini dikhianati, ditangkap, kemudian disiksa, dibunuh sampai mati. Maka golongan orang yang kedua adalah orang-orang yang tidak berhenti pada memuji, heboh, mengeluh-elukan, tetapi orang yang berani setia mengikuti Yesus sampai di kayu salib. Tidak banyak orang-orang seperti ini
karena dibutuhkan iman, keberanian yang luar biasa. Dan kita pagi hari ini dipanggil untuk menjadi orang-orang semacam itu. Kita tidak berhenti pada mengeluh-elukan Tuhan, kita tidak berhenti hanya memuji Tuhan pada saat Tuhan terlihat hebat, pada saat hidup kita terasa sukses, pada saat studi kita semuanya berhasil. Tetapi kita berani tetap mengimani Tuhan pada saat Tuhan dalam bentuk kemanusiaannya seolah-olah tidak punya daya dan mati di kayu salib. Dalam suasana di mana kita merasa kesepian, merasa semuanya gagal, merasa semuanya gelap dalam hidup kita, kita hari ini diajak untuk tetap mengeluhkan Tuhan, tetap mengimani Tuhan, meskipun Tuhan tampak tersamar, meskipun kuasa Tuhan akhirnya pada Jumat Agung hilang di kayu salib, tampak tidak ada kekuasaan apapun. Marilah kita pagi hari ini menyiapkan batin kita, agar dalam hidup kita, dalam suasana di mana kita merasakan kesuksesan hidup, dan juga dalam suasana di mana kita mengalami kesulitan hidup, kita tetap percaya kepada Tuhan, seperti yang sekarang ini akan kita rayakan pada Minggu Paskah, di mana Tuhan sungguh kita elu-elukan sebagai Raja. Amin. Salam Raja kami Putra Daud, penyelamat dunia. Engkaulah yang dinubuatkan oleh para nabi sebagai penyelamat yang akan datang. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah yang maha tinggi. Saudari dan saudara, seperti para penduduk Yerusalem yang melambai-lambaikan daun palma ketika Yesus masuk ke Yerusalem untuk menderita sengsara dan wafat di jalan menuju kemuliaan, marilah kita menyambut Tuhan sambil bermadah. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, ombak bagai lautan dengan palma di tangan. Kala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, ombak bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Penebusmu, duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Maka legaslah bersyukur, luhurkan nama